Halo semuanya, mari kita bedah ulasan materi kali ini. Pernah nggak sih Anda kepikiran, apa sebenarnya rahasia di balik sebuah sekolah yang sukses dan punya mutu bagus? Biasanya kan kita langsung mikir, oh pasti gedungnya megah, atau buku-bukunya lengkap banget, atau mungkin karena guru-gurunya yang hebat. Ya, semua itu yang nggak penting sih. Tapi, ada satu penggerak utama dalam sistem pendidikan kita yang sering banget kerja dalam diam, di belakang layar, buat mastiin semua elemen tadi itu berfungsi secara harmonis dan maksimal. Nah, hari ini kita bakal ngebahas topik yang sangat krusial dan jujur aja menarik banget, yaitu tentang kinerja pengawas sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru dan mutu sekolah. Coba deh kita pikirkan bareng-bareng sejenak. Siapa sih yang sebenarnya mastiin sekolah kita itu tetap berada di jalur yang benar? Maksud saya, kalau seorang guru lagi mentok ngadepin kesulitan di kelas, atau pas kepala sekolah lagi pusing 7 keliling nyusun strategi pengembangan, siapa coba yang bakal mereka panggil? Jawabannya ya pengawas sekolah. Bisa dibilang mereka ini tuh semacam pahlawan tanpa tanda jasa gitu loh di dunia pendidikan kita. Mereka bukan cuma tukang observasi yang datang terus pergi, tapi lebih kayak navigator yang mandu kapal pendidikan kita buat ngelewatin berbagai macam badai dan tantangan. Oke, langsung aja kita mulai perjalanannya. Agenda kita hari ini cukup padat. Pertama, kita bakal kenalan dulu sama pengawas sekolah. Terus kedua, ngebahas tugas dan fungsi utamanya. Ketiga, gimana mereka meningkatkan kompetensi guru. Keempat, mendorong mutu sekolah. Kelima, kita juga bakal ngeliat tantangan dan faktor pendukungnya. Dan terakhir, yang keenam, dampak dari pengawasan itu sendiri. Kita masuk ke bagian pertama nih, mengenal pengawas sekolah, sang katalisator pendidikan kita. Secara definisi, pengawas sekolah itu tenaga kependidikan yang punya mandat buat ngelakuin pengawasan dan, tolong garis bawahi kata ini ya, pembinaan. Sering banget nih ada miskonsepsi. Banyak yang mikir pengawas itu cuma auditor birokrasi kaku yang datang ke sekolah cuma buat nyari-nyari kesalahan guru atau kepala sekolah. Wah, sama sekali nggak gitu. Maksud saya, mereka itu benar-benar mitra esensial. Mereka datang bawa solusi, ngawasin, dan yang paling krusial, ngebina, supaya sekolah itu nggak sekedar beroperasi aja, tapi bisa ngegas capai standar pendidikan yang udah ditetapin pemerintah. Ibaratnya, mereka itu pelatih tim olahraga, bukan sekedar wasit yang diupeluit kalau ada pelanggaran. Dan jujur aja, buat bisa ngebina orang lain tuh nggak gampang loh. Makanya, seorang pengawas wajib banget punya 5 kompetensi dewa ini. Mereka harus punya kepribadian yang kuat buat jadi teladan. Terus, kemampuan supervisi akademik dan manajerial yang bener-bener tajam. Nggak cuma itu, mereka juga dituntut punya keahlian evaluasi pendidikan, plus kapasitas di bidang penelitian dan pengembangan. Bayangin aja, mereka harus jago ilmu pedagogi ngajar, tapi di waktu yang bersamaan juga harus ngerti manajemen institusi. Ini tuh bener-bener profesi tingkat tinggi yang butuh skill analitis sekaligus skill komunikasi interpersonal yang luar biasa. Nggak main-main kan? Lanjut ke bagian 2, tugas dan fungsi utama, alias sifat ganda dari pekerjaan ini. Nah, yang bikin poin ini benar-benar menarik adalah gimana mereka bagi fokus kedua sayap yang sama-sama penting. Di satu sisi ada supervisi akademik. Di sini pengawas itu ibarat pakai kacamata mikroskop. Mereka fokus merhatiin sampai ke dalam kelas, ngelihat langsung gimana sih guru berinteraksi sama siswa buat ningkatin kualitas belajar mengajar sehari-hari. Tapi di sisi lain, ada yang namanya supervisi manajerial. Nah, kalau ini mereka ganti kacamata, pakai kacamata helikopter. Mereka ngelihat sekolah secara makro, dari atas. Ngebantu kepala sekolah ngurusin administrasi, keuangan, dan seluruh ekosistem sekolah. Dua-duanya ini harus jalan seimbang. Kenapa? Karena kalau manajemennya amburadul, akademiknya pasti ikut kacau. Sebaliknya, kalau akademiknya bagus tapi manajemennya nggak rapi, ya percuma juga, nggak akan sustain. Kita masuk ke bagian ketiga tentang gimana mereka meningkatkan kompetensi guru dengan menjadi mitra yang baik buat pendidik. Jadi praktiknya di lapangan tuh kayak gimana sih? Gini, langkah pertamanya itu supervisi kelas. Tapi ingat, pengawas duduk di belakang kelas itu bukan buat ngejudge atau ngasih nilai jelek, melainkan murni buat ngobservasi dinamika di kelas itu sendiri. Dari situ, baru deh mereka bisa ngasih pembinaan yang sifatnya personal dan konstruktif. Terus, kalau ternyata ada masalah yang sama di antara beberapa guru, mereka bakal ngadain pelatihan khusus. Dan yang gak kalah penting, mereka juga turun tangan ngebantu guru nyusun perangkat pembelajaran. Jadi, ini benar-benar proses kolaborasi. Guru diajak buat sadar sama kekurangan mereka, terus diperbaiki bareng-bareng sama mentor yang emang udah ahli di bidangnya. Lanjut ke bagian 4, mendorong mutu sekolah dan mengangkat kualitas lingkungan pendidikan. Nah, kalau kita ngomongin level institusinya, upaya peningkatannya tuh benar-benar terstruktur. Pertama, mereka mulai dengan memantau kegiatan pembelajaran secara umum dulu nih. Mastiin kurikulumnya jalan sesuai rel.
Terus mereka bakal mengevaluasi administrasi sekolah. Percaya deh, administrasi yang berantakan itu tuh sering banget jadi biang kerok masalah operasional sekolah. Dan pengawas hadir buat ngeberesin benang kusut itu. Dan yang terakhir, mereka nggak cuma ngasih laporan nilai jelek terus ditinggal pergi. Nggak sama sekali. Mereka bakal ngasih saran perbaikan yang konkret dan bisa langsung diterapin. 3 langkah ini tuh benar-benar formula ampuh yang bisa nyulap sekolah dari yang tadinya cuma sekedar gedung tempat ngumpul jadi ekosistem pendidikan yang bermutu tinggi. Oke, masuk ke bagian kelima, tantangan dan faktor pendukung. Ini soal realita di lapangan. Jadi, poin krusialnya di sini adalah kinerja pengawas itu sangat amat bergantung sama tarik ulur antara dukungan dan hambatan yang mereka hadapi. Di satu sisi, buat bisa sukses, mereka butuh kerjasama yang terbuka dari pihak sekolah, dukungan kebijakan pemerintah, dan pastinya kompetensi yang tajam. Tapi, kita juga harus lihat sisi gelapnya alias hambatannya. Dengan penuh empati ya, beban mereka tuh berat banget. Jumlah pengawas saat ini tuh sangat terbatas kalau dibandingin sama rasio sekolah yang harus mereka bina. Terus efeknya apa? Ya waktu pembinaan jadi sangat mepet. Belum lagi, sebentar, fasilitas pendukung untuk mereka mobilitas dari satu sekolah ke sekolah lain seringkali minim banget. Bayangin, mereka dituntut ngasih hasil maksimal ngerubah sekolah jadi luar biasa, tapi seringnya harus kerja dengan amunisi yang seadanya. Sekarang kita sampai di bagian keenam, dampak pengawasan yang efektif, hasil akhir yang maksimal. Nah, ini dia nih payoff atau hasil akhirnya, puncak dari semua kerja keras tadi. Kalau semua tantangan tadi bisa diatasi dan pengawasan berjalan efektif, efek dominonya itu wah luar biasa banget. Profesionalisme guru bakal meroket tajam karena mereka merasa dibimbing secara real. Otomatis, kualitas pembelajaran di kelas juga bakal jauh membaik, yang ujung-ujungnya pasti bikin murid jadi lebih pinter dan senang belajar. Dari segi manajerial, disiplin sekolah jadi lebih tegak, dan pada akhirnya, ya mutu pendidikan sekolah itu secara keseluruhan bakal melesat tajam. Ini bukti yang sama sekali nggak bisa dibantah, kalau pengawasan yang efektif itu benar-benar mesin jet yang ngedorong kemajuan sebuah sekolah. Dan ulasan materi ini dengan cemerlang merangkum kesimpulan yang sangat jelas. Pengawas sekolah itu bukan cuma sekedar birokrat yang kerjanya bawa-bawa kertas laporan. Mereka itu pembina, mereka itu mentor, dan mereka adalah pengontrol mutu pendidikan yang perannya absolut krusial buat kesuksesan sekolah. Ketika kompas pendidikan kita mulai agak melenceng, merekalah yang turun tangan buat ngalibrasi ulang. Secara harfiah, mereka adalah katalisator pendidikan kita yang sesungguhnya. Sebagai penutup ulasan ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Sudahkah sekolah-sekolah di daerah Anda sendiri merasakan dampak dari pengawasan yang optimal seperti yang kita bahas tadi? Coba deh ingat-ingat, apakah guru-guru di sekitar Anda udah dapat pembinaan yang porsinya pas dari pengawas yang kompeten? Coba perhatiin lebih dekat lingkungan pendidikan di sekitar kita, dan sadari betapa berharganya peran para pahlawan di balik layar ini. Teruslah belajar, tetap kritis sama lingkungan sekitar, dan sampai jumpa di ulasan materi berikutnya.